Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friani Andriani dengan NIM 2114120484 dari kelas 2C Program Studi Ekonomi Syariah semester 2. Di sini saya akan membacakan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun alal araiki yanzurun
Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Shadaqallahul azim. Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang curang dalam timbangan. Isi pokok surat ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka menghina dan mengejek dengan tawaan mereka ke orang yang percaya atau orang yang beriman. Allah memulai surat dengan suatu ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan. Mereka ini adalah orang-orang yang jika menerima takaran, mereka minta ditambah, dan jika mereka menimbang atau menakar, mereka mengurangi. Kemudian Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka dicatat dan disimpan dalam buku khusus Sijjin, yaitu buku catatan amal buruk bagi mereka pelaku kecurangan. Banyak dosa yang menutup hati mereka dari Al-Quran, sehingga mereka tidak mampu menerima kebenaran Al-Quran. Karena itu, maka mereka jauh dari rahmat Allah, sehingga kelak akan dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah. Allah menceritakan bahwa buku perbuatan orang-orang yang percaya atau orang yang beriman berada di tempat paling tinggi, dikumpulkan dalam tempat khusus bernama Iliyin. Perbuatan mereka pun dicatat dalam buku khusus amal kebaikan mereka. Di akhir surat ini, Allah menggambarkan hiburan bagi mereka yang percaya atau yang beriman kelak di surga. Yang pertama yaitu bahwa perbuatan mereka ternyata tidak dibiarkan berlalu begitu saja, dicatat secara ketat oleh para malaikat, dan semuanya akan mendapatkan balasan yang setimpal. Yang kedua yaitu Allah mengatakan kepada penghuni surga, perhatikan, sekarang kalian berada di atas dipan-dipan yang indah sambil menertawakan mereka menderita dalam neraka. Dulu mereka telah menertawakan kalian selama di dunia. Dan yang ketiga, Allah bertanya kepada penghuni surga, sudahkah kamu saksikan bahwa orang-orang kafir benar-benar menerima akibat perbuatan yang keji dan kejam selama di dunia? Suatu pernyataan yang mengutamakan derajat mereka dan memuliakan penghuni surga. Itulah ganjaran yang pantas diterima oleh orang-orang yang percaya atau beriman, dan ganjaran yang diterima oleh orang-orang yang kafir. Korelasi al-mutaffifin dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, persoalan ekonomi merupakan salah satu unsur yang tak terabaikan dalam tatanan hukum dan masyarakat. Di situ ada ajaran normatif dan moral perekonomian yang merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Artinya, korelasi dengan surah Al-Mutaffifin adalah bahwa barang yang ditakar atau ditimbang harus sesuai dengan takaran dan timbangan yang benar. Pada saat ini, banyak sekali pedagang yang tidak jujur dan amanah dalam masalah timbangan ini. Alasan yang sering terjadi contohnya, penimbang membulatkan timbangan namun tanpa persetujuan dan keridhaan pembeli. Maka di situ ada akad yang tidak berjalan. Atau misalkan pembeli menawar untuk dijadikan langganan jika diberikan tambahan atau dikurangi harganya oleh penjual. Padahal jika dirundingkan yang menghasilkan kesepakatan yang disetujui keduanya tanpa rasa berat hati akan lebih baik dan akadnya bisa terpenuhi karena suka sama suka dan saling ridho. Tapi kebanyakan yang terjadi malah sebaliknya. Padahal ancaman bagi orang-orang yang berbuat curang sangat berat dan mengerikan. Untuk itu, para pedagang dalam hal ini harus memiliki sifat jujur. Bahkan ketika seseorang pedagang itu jujur, maka ia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Dan jujur di sini cakupannya sangat luas, seperti tidak mengurangi timbangan, tidak menyembunyikan hal-hal yang cacat pada barang yang diperjualbelikan, tidak berdusta terhadap kualitas barang yang diperjualbelikan, dan lain-lain. Dan seorang pedagang yang jujur akan mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang besar, karena ia akan menjadi pedagang yang dipercaya. Selain itu, tutur katanya yang santun pasti akan membuat orang yang membeli memberikan ingatan positif dan akan kembali lagi ke pedagang ini. Sehingga dari waktu ke waktu konsumennya akan terus bertambah dan mereka tidak akan beralih ke pedagang lainnya karena telah merasakan kepuasan dan kenyamanan.
Dan pedagang seperti ini jarang dijumpai di pasar-pasar dan pusat perdagangan di Indonesia. Mengapa? Karena mungkin sudah mendarah daging di masyarakat bahwa sistem kekeluargaan dengan memberikan harga miring atau sebaliknya. Penjual sudah tahu jika dagangannya akan ditawar sehingga mereka mengurangi timbangan mereka. Jadi lebih baik dalam melakukan jual beli, baik penjual maupun pembelinya saling mendiskusikan untuk bersepakat agar tidak ada yang terzalimi, baik pembeli yang dicurangi atau penjual yang ditawar tidak sesuai dengan modal. Semua perbuatan mereka sebenarnya sudah ada yang mencatat dan dimasukkan ke dalam buku amal yang disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, yaitu Sijin dan Ilyin. Tidak perlu takut dirugikan karena semua sudah jelas akan mendapatkan balasannya masing-masing kelak di akhirat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai makna yang terkandung dalam surah Al-Mutaffifin dan korelasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.